Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan nama saya Fani Kuneti Fajri SPD, Guru Keminangkabawan SMA N110 Koto. Hari ini saya akan membahas materi kelas 10 fase E mengenai ATP tujuan pembelajaran apa sih warisan di Minangkabau. Buat teman-teman yang pengen tahu, keep on watching. Sebelum kita membahas apa itu warisan di Minangkabau, saya akan menjelaskan mengenai pembagian harta warisan di Minangkabau. Pertama ada harta tidak benda dan juga harta benda. Harta tidak benda itu terbagi menjadi dua, yaitu saku dan sang saku. Dan harta benda terbagi menjadi pusako. Nah, di saat selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu saku, sang saku, dan pusako. Nah, sekarang kita akan membahas dulu saku. Nah, sako ini adalah harta yang tidak bisa dilihat atau harta yang tidak benda yang bisa diturunkan secara turun-temurun. Nah, kalau teman-teman orang Minangkabau pasti bisa melihat contohnya adalah Batagak Penghulu pasti ada gelar datua yang disematkan kepada datua dari datuk sebelumnya kepada datuk selanjutnya. Terus ada suku dari ibu karena Minangkabau itu adalah menganut sistem matrilineal, jadi suku yang dimiliki oleh anaknya itu berasal dari ibunya. Terus ada petata petitih atau kieh yang bisa digunakan nanti di acara-acara adat di Minangkabau. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan bahas apa itu sih pusako. Pusako itu pastinya adalah harta yang berupa benda yang bisa dilihat. Kalau di Minangkabau ada rumah gadang dan 9 ruang, keris, ada pandang pekuburan, ada sawah ladang, dan lain sebagainya. Nah, harta pusako ini diturunkan dari secara turun-temurun pastinya. Terdiri dari dua, harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu apa itu sansaku. Sansaku itu adalah harta tidak benda yang tidak bisa diturunkan kepada keturunannya. Contohnya gelar laki-laki atau gelar marapulai ketika beralik, gelar laki-laki ketika menikah dengan perempuan dari Minangkabau. Nah, nanti dia setelah menikah itu tidak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan gelarnya. Contoh gelar di sini adalah seperti Sultan Bagindo, eh, Sultan Papatiah, dan lain-lain. Yang kedua adalah contohnya gelar kehormatan yang disematkan ketika orang memiliki jasa di Minangkabau. Nah, gelar ini tidak bisa diturunkan kepada anaknya, misalnya laki-laki menikah. Nanti anaknya menikah juga tidak bisa gelar itu diturunkan kepada anaknya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi ini adalah harta benda yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang dahulu dan diatur oleh hukum adat. Karena diatur oleh hukum adat, akhirnya atau pusako tinggi ini perempuan memiliki hak pakai, serta laki-laki memiliki hak untuk mengelola. Kalau secara istilahnya dari biriak turun ke sama, dari sama turun ke halaman, dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Contohnya rumah gadang dan 9 ruang. Terus ada pandang pakuburan, pasti setiap nagari memiliki pandang pakuburan untuk menguburkan jenazah. Sawah ladang untuk mencari nafkah, tabe untuk mencuci. Biasanya kalau zaman dahulu, orang-orang kalau mencuci baju atau mandi itu tidak memiliki sumur atau tidak memiliki mesin cuci seperti zaman sekarang. Jadi membutuhkan tabe. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagian harta pusako yang terakhir, yaitu harta pusako rendah. Harta pusako rendah ini adalah harta berupa benda dari hasil pencarian orang tua kita. Nah, di sini tidak diatur oleh hukum adat, tapi diatur oleh hukum agama Islam karena Minangkabau itu ABS SBK, ada bahasa di syarat bahasa di Kitabullah. Nah, jadi di sini diatur oleh hukum hukum Islam, agama Islam faraid ya. Diatur dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 sampai 11. Nah, itu dia materi mengenai pembagian warisan di Minangkabau. Buat teman-teman yang memiliki informasi lebih mengenai warisan dan pertanyaan, bisa komen di bawah ya. Sampai
ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen, dan share ke semuanya yang membutuhkan informasi mengenai materi warisan di Minangkabau.